Untuk menambah artikel baru melalui halaman backend, Anda bisa mengklik icon Add New Article yang ada di Control Panel atau klik Content Article Manager dan klik icon New. Oke, Anda di sini kita bisa menuliskan judul, kemudian aliasnya. Ini kita sudah bahas masalah section, kita pilih sectionnya apa, kemudian kategorinya apa. Oke, ini kan kita buat pada sesi sebelum ini. Nah, untuk kali ini saya tidak akan membuat artikel dari awal, tapi hanya akan menyalin artikel yang sudah saya siapkan di CD tutorial. Klik dulu tab baru ya, file, new tab, kemudian file, open file. Nah, di CD tutorial ini ada di folder latihan, ini file artikel, open. Nah, kali ini misalkan saya untuk contoh kali ini akan menyalin artikel dengan judul ini. Oke, ini saya copy. Oke, nah klik kanan, copy, kemudian saya paste di sini. Oke, kemudian judulnya juga saya salin. Oke, ini paste. Untuk alias disamakan saja. Nah, ini masuknya berarti section jumlah kategori informasi. Section jumlah kategori informasi. Oke, nah sekarang pastikan ini ya di pilihan publish ini pilih yes. Artinya artikel ini akan di-publish. Kemudian di front page pilihannya juga yes kalau ingin menampilkan halaman ini di halaman utama. Nah, kemudian selanjutnya kita atur untuk parameter artikelnya. Nah, autornya ya, pengarang dari artikel ini siapa? Ya, misalkan pilihan utamanya administrator, kemudian ini author alias juga dituliskan saja administrator atau dikosongkan juga tidak masalah. Kemudian akses level. Akses level ini pilihannya public, register, spesial. Kalau kita pilih public berarti pengunjung yang bukan member pun masih bisa melihat artikel ini. Tapi kalau register berarti untuk melihat artikel ini kita harus melakukan login ya di halaman front page. Dan kalau spesial ini berarti artikel ini hanya bisa diakses oleh user dengan grup author, editor, publisher, administrator, manager, dan super administrator. Jadi untuk level register dia tidak bisa. Nah, untuk kali ini kita pilih yang public. Kemudian create date ini bisa kita tentukan kapan ya dibuatnya atau tidak pada tanggal sekarang juga bisa Anda tentukan. Kemudian dipublishnya kapan? Misalnya pada saat ini berarti pada tanggal sekarang. Kalau hari berikutnya berarti hari berikutnya. Oke. Nah, sekarang saya apply saja dulu ya. Bedanya apply dengan save, kalau save berarti kita tekan tombol save, ini jendela pengeditan ini akan ditutup. Sedangkan apply, perubahan akan disimpan tapi jendela pengeditan tidak ditutup. Jadi kita mengedit lagi tidak perlu membuka lagi ya. Sekarang lihat preview. Nah, artikel tadi sudah ada di
halaman utama. Oke, sekarang kita kembali ke halaman administrasi. Ya. Nah, perhatikan di sini alias, ya, dia akan berubah. Ya. Jika sebelumnya ada spasi, ini tidak ada spasi. Kalau sudah dilakukan penyimpanan. Nah, untuk pengeditan isi artikel ini sebenarnya tidak jauh berbeda seperti Microsoft Word atau OpenOffice Writer, ya. Untuk mengganti ini tinggal di blok, kemudian ganti fontnya, kemudian bisa diganti alignment-nya, ya, perataannya, ini di bold dan sebagainya. Begitupun juga ini, ya, bisa diganti misalnya sebagai heading 1, heading 4 dan sebagainya. Misalnya ini, kemudian untuk berikutnya misalkan masuk ke heading 3. Oke. Tinggal Anda coba-coba. Jika kita ingin menambahkan sebuah link, tinggal di blok, ya, tulisan yang akan di link, kemudian klik ini, insert edit link. Nah, kita misalkan akan membuka web apa, ini aja misalkan joomla.org. Ini pilihannya target kalau open in this window berarti akan dibuka di window yang sama. Kita coba saja. Nah, kemudian ini title-nya bisa. Oke. Nah, kita coba insert. Ini kalau ini oke saja. Dia akan menambahkan HTTP, ya. Kita apply, kemudian yang di sini kita enter. Nah, klik ini, maka akan dibuka pada jendela yang sama. Oke. Ini proses membuka joomla.org. Kebetulan komputer saya sudah terkoneksi ke internet. Sekarang back saja. Nah, kemudian kita kalau mengedit lagi, klik saja, kemudian ini. Nah, kita coba pilih yang open in new window. Update. Nah, kalau itu, ya, sorry, play dulu. Kita reload. Sekarang ketika diklik akan membuka tab baru atau jendela baru. Kalau tadi kan tidak membuka, sekarang membuka tab baru dan ini tetap, ya, terbuka. Nah, sekarang bagaimana jika misalnya artikel ini ketika tampil di halaman utama itu tidak ditampilkan semua, tapi misalnya hanya ditampilkan sampai sini saja. Nah, kemudian ada link read more untuk membuka artikel yang selengkapnya. Nah, untuk hal itu kita bisa menambahkan di sini read more. Nah, kita pilih dulu di mana artikel tersebut akan dipotong, misalnya di sini berarti kan. Nah, letakkan kursor di sini, kemudian klik read more. Nah, Anda perhatikan di setelahnya akan ada garis memanjang merah. Sekarang kita apply dulu. Kemudian di halaman
utama, kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi artikelnya dulu sebagian, kemudian klik Read More untuk melihat selengkapnya. Nah, berikutnya bagaimana misalkan artikel yang terlalu panjang ini ingin kita bagi menjadi beberapa halaman. Oke, kita bisa memanfaatkan fasilitas page break. Ya, misalkan untuk dari sini sampai sini kan satu halaman, kemudian ini dibuat halaman baru. Klik di sini ikonnya, kemudian pilih page break. Nah, di menu page break ini misalkan kali ini page title-nya blog sesuai ininya aja ya, blog arsip layout. Nah, ini table of content aliasnya disamakan saja coba. Oke, insert page break. Nah, lihat ada garis hitam ya. Kalau Redmore kan garis merah, ini garis hitam. Sekarang kita apply dulu untuk menyimpan perubahannya. Kalau sudah, kita coba ke halaman utama ya, home. Nah, ini Redmore. Nah, sekarang dibagi menjadi dua halaman. Page 1 of 2. Halaman pertama dari dua halaman. Ini next untuk halaman berikutnya. Oke, jadi Anda klik ini untuk halaman pertama, ini kedua. Kemudian all page untuk menampilkan artikel ini dalam satu halaman. Oke. Oke, sekarang Anda perhatikan ya di ini. Di sini ada hit. Hit ini menunjukkan berapa kali artikel ini diklik. Contoh tadi kan kita sudah mengklik ya artikel tadi itu sekali. Kita klik lagi di sini. Maka ini nanti kita lihat nih, sudah diklik 5 kali. Jadi harus disimpan dulu. Nah, kemudian revised ini berarti sudah 6 kali direvisi. Oke. Jadi itu tadi ya, membuat artikel baru. Kemudian nanti di sesi selanjutnya kita akan belajar menyisipkan gambar pada artikel.